Untuk melihat langsung bagaimana respon pedagang saat kelangkaan gas LPG 3 kg terjadi di Medan, Sumatera Utara, sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Agus Supratman yang saat ini berada di salah satu warung makan. Selamat pagi Agus. Agus, kalau pedagang pastinya mengeluhkan dengan kelangkaan gas LPG 3 kg, terutama mungkin salah satunya pemilik warung makanan. Apakah ada solusi mereka untuk menyiasati kelangkaan gas LPG 3 kg ini Agus? Ya Yuda, saat ini memang para pedagang kesulitan mendapatkan gas LPG karena begitu pasokan LPG datang ke pangkalan yang ada di Kota Medan, dalam waktu 2 hingga 3 jam langsung ludes. Jadi warga sekitar telah menunggu kapan gas itu datang, sehingga begitu tiba di pangkalan, dari agen mengantar gas ke pangkalan, dalam waktu 2 hingga 3 jam sudah habis. Inilah yang membuat para pedagang yang punya waktu hanya pagi atau sore hari untuk mencari gas, butuh kebutuhan berdagang pada esok harinya, tidak lagi menjumpainya di pangkalan-pangkalan, sehingga mereka harus mencari ke pengecer-pengecer yang ada di warung-warung kelontong maupun warung bahan pangan. Dengan kondisi ini, harga yang mereka beli, jika seharusnya di pangkalan itu harga eceran tertingginya hanya 16.000, ini berdampak kepada kenaikan harga di tingkat pengecer. Di awal-awal minggu lalu harganya bahkan mencapai Rp25.000, namun kemarin harganya sudah turun 18 hingga Rp20.000. Tapi tetap saja masih di atas head yang ditetapkan oleh Pertamina. Nah, sekarang saya berada di salah satu warung di Jalan Agus Salim. Kita akan mendengar seperti apa mereka mencari gas ini setiap hari. Ya, di warung ini sehari membutuhkan sedikitnya 2 tabung gas yang mereka gunakan untuk memasak, kemudian memanaskan air, membuat minuman. Bu Hera, ya mau mengganggu ya Bu. Bu, saat ini seperti apa Bu? Kondisi gas satu hari butuh berapa Bu? Kalau buat saat ini tuh satu hari habis bisa 2 gas, Pak. Mencarinya sekarang seperti apa Bu kondisi kelangkaan? Waduh, susah kali. Di pangkalan juga udah sulit. Terus di warung-warung ada, tapi ya gitu 1-2 orang yang ada gitu. Itu pun harganya bisa sampai 18 sampai 25. Bu, mengatasinya apa Bu? Nih kalau nggak ada gas, ada cara lain atau terpaksa nggak jualan nih? Dampaknya seperti apa Bu? Janganlah Pak, jangan sampai nggak jualan. Pokoknya 2-3 pun kita belilah daripada nggak jualan ya kan. Tapi harusnya lebih inilah Pak, diadakan lagi lah gitu ya gasnya itu ya. Terima kasih Bu Era. Ya Yuda, upaya pemerintah Kota Medan maupun Pertamina Patra Niaga Sumatera bagian utara melakukan upaya mengatasi situasi kelangkaan ini akan didistribusikan 41 sampai 45 ribu tabung. Namun ketika kami cek di pangkalan belum sampai hingga Kamis siang. Kita masih menunggu apakah hari ini akan didistribusikan. Nah, selain pedagang, tentu saja masyarakat juga merasakan dampaknya. Seperti apa sebenarnya kondisi yang dialami masyarakat setiap hari? Saya akan bertemu dengan salah seorang warga. Bu Immanuel, maaf mengganggu. Ya. Bu, hari ini atau mencari gas sekarang ini seperti apa Bu? Oh, memang sekarang ini kayaknya gas yang 3 kilo ya kan Pak? Memang agak langka, agak susah nyarinya. Mungkin ya kita nggak tahu juga kebutuhan masyarakat makin tinggi atau memang pemasoknya kita nggak tahu juga ya. Kalau Ibu sampai berapa tempat biasa kalau mendatangi berapa tempat harus baru bisa dapat? Kemarin kami sampai 5 tempat ya nggak dapat. Agak ke ujung jauh lah, agak ke tengah kota lah baru dapat. Itu pun karena ada info, kalau nggak info nggak dapat juga. Harganya gimana Bu? Harganya Di pengecer lebih dari saya kalau nggak salah sih dengar kalau pengecer 16 ya. Kemarin kami 20 ya. ambilnya 20. Iya. Makasih. Ya sama-sama. Kondisi ini sampai Kamis siang maksud saya belum mengalami perubahan. Jika pasokan sesungguhnya tetap jumlahnya dari agen ke pangkalan yang kami datangi kemarin di Pangkalan Sopian di Jalan Arif Rahman Hakim, mereka seminggu diantar 3 kali pasokan yang setiap diantar 200 tabung, tidak terjadi pengurangan meskipun di pangkalan lain kami mendapati terjadi pengurangan 50 hingga 100 tabung pada saat sekali pengiriman. Nah, kondisi ini tentu saja mengherankan karena pangkalan menyebut sekarang pembelinya lebih banyak saat tidak dapat di tempat yang lain, maka
pangkalan yang kedatangan pasokan langsung diserbu oleh warga sehingga dalam waktu 2 hingga 3 jam gas itu sudah ludes. Inilah yang menyebabkan warga kesulitan mendapatkan gas di pangkalan. Sementara kalau mereka membeli di pangkalan lain, sekarang pangkalan dihimbau untuk menolak warga yang tidak berdomisili di wilayah distribusi pangkalan tersebut sehingga warga harus menunggu gas itu sampai di pangkalan terdekat di rumah mereka. Situasi ini tentu saja berdampak bagi warga yang sebelumnya sangat mudah mendapatkan gas ini. Kita masih menunggu upaya pemerintah Kota Medan maupun Pertamina Patraniaga Sumatera Bagian Utara untuk terus menambah yang direncanakan sekitar 45.000 tabung maksud saya, mengatasi kelangkaan ini. Karena sesungguhnya kebutuhan masyarakat Medan hanya 91.000 tabung per hari. Nah ini tentu saja oversupply atau kelebihan distribusi karena masyarakat miskin yang datanya ada di pemerintah Kota Medan itu hanya 137.000 dan mereka mengkonsumsi tabung gas ini hanya 1 tabung per minggu. Jadi ditambah lagi dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi terjadi surplus yang luar biasa, ditambah lagi Pertamina menyebut mereka sudah menambah jumlah distribusi dari semester 1 ini dibanding semester lalu, terjadi penambahan 5.000 metrik ton. Nah, saat ini di semester 1 ini mereka telah mendistribusikan 181.000 metrik ton, yang naik 5.000 metrik ton dibanding semester 1 pada tahun 2022. Kondisi suplai berlebih, kemudian target warga sesungguhnya juga sangat kecil. Surplus ini justru hilang di pasaran. Pemerintah Kota Medan, Wali Kota Medan Bobi Apin Nasution mempertanyakan ini juga kepada pihak Pertamina, mengapa ini terjadi dan seperti apa pengawasan yang mereka terus lakukan. Sehingga pemerintah Kota Medan menghimbau para kepala lingkungannya untuk membantu pengawasan di pangkalan agar gas ini diprioritaskan bagi warga Kota Medan. Karena memang kelangkaan tidak hanya terjadi di Medan, juga terjadi di Kabupaten Deli Serdang. Sementara Kabupaten Deli Serdang wilayahnya berbatasan langsung dengan Kota Medan, sehingga warga Deli Serdang juga yang kesulitan akan mencari kemana saja, termasuk mencari ke wilayah Kota Medan. Ini akan memperparah kondisi kelangkaan jika tidak ditangani dengan baik oleh jajaran di pemerintah Kota Medan. Demikian Yuda. Baik, Agus, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali.